Selamat malam, Oma Paulina. Kemarin sempat ada viral di sosial media maupun di TV Kompas masalah permasalahan tanah di Maluku yang katanya milik Oma ya, Paulina ya. Boleh diceritakan ke rakyat Indonesia kronologis permasalahannya seperti apa, Oma? Selamat malam Pak, ini saya mau cerita kronologinya persoalan masalah tanah saya di Maluku Tengah, Masohi. Tanah saya itu adalah milik orang tua saya, dan milik orang tua saya itu mulai dari tahun 1949 itu kita punya surat resmi sudah ada. Setelah itu pemerintah daerah mengambil tanah itu tanpa sepengetahuan saya sama orang tua saya juga. Setelah orang tua saya meninggal dan mereka mulai mengambil hak orang tua saya itu, mereka memotong menebang 200 pohon kelapa yang sudah berbuah di lokasi tersebut, dan mereka menyerahkan kepada Pertamina untuk membuat kantor Pertamina beserta dengan semua fasilitas Pertamina yang ada di dalamnya, yaitu TBBM Masohi, Depot Maluku Tengah itu seluas tanah yang mereka pakai itu 2 hektar. Jadi setelah mereka sudah mengambil itu tanah dan memberikan kepada Pertamina, saya sebagai ahli waris tidak setuju. Setelah saya tidak setuju dan saya berkata kepada pemerintah daerah sama Pertamina, saya akan bersidang dengan pemerintah daerah dan Pertamina di pengadilan. Dan pada tahun 2003 saya bersidang di Pengadilan Masohi. Setelah saya bersidang 13 kali, keputusan saya kalah. Saya mengadu lagi ke Pengadilan Tinggi. Setelah di Pengadilan Tinggi, saya sampai di sana membawa laporan saya kepada Pengadilan Tinggi. Setelah mereka melihat laporan, semua surat berkas persidangan dan surat kepemilikan semua dilihat, maka Pengadilan Tinggi memberikan jawaban kepada saya, Ibu Sepakua kembali ke Masohi untuk sidang lagi. Waktu sidang, saya bersidang itu, saya ingat bahwa Pengadilan Masohi bertanya kepada saya bahwa tanah tersebut itu 1 nama atau 2 nama. Saya menjawab 1 nama, tanah Ai-Aira. Biro Hukum Pemda juga menjawab 1 nama, Dusun Ai-Aira. Biro Hukum Pertamina juga menjawab 1 nama, Dusun Ai-Aira. Setelah kita memberikan jawaban yang sama dan jawaban itu benar bahwa 1 nama, namanya Dusun Ai-Aira, maka disitulah Ketua Pengadilan Masohi Bapak Tesi Patikawa memutuskan, mengetukkan palu di atas meja, pertanda tanah itu benarkan milik saya, 1 nama. Besok kita ke Ambon. Kembali saya ke Ambon untuk bersidang lagi. Dalam persidangan itu, sebelum saya bersidang bersama dengan Pengadilan Tinggi Ambon, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, sebelum sidang itu mau dijalankan, beliau memohon izin dari Ketua Pengadilan Tinggi untuk menyampaikan ada 1 masalah, dan beliau bertanya kepada saya,
Ibu Sepakua. Ibu kenal nama-nama ini? Langsung saya bilang, Pak, saya kenal. Tapi yang paling kenal saya satu nama saja, yaitu Pengadilan Masohi, Pak Glenn De Pretes. Itu saya kenal jelas. Sedang 3 nama dari bawah itu saya tidak kenal jelas. Lantas beliau katakan kepada saya, ini 2 orang Pengadilan Masohi dan 2 orang Pertamina Masohi. Mereka ke sini ke kami memberitahukan supaya ibu punya masalah itu dihentikan saja. Saya kaget setelah mendengar kalimat itu, saya kaget. Saya bertanya kepada Bapak Wakil Ketua, lalu Pak, setelah mereka berbicara kepada Bapak seperti itu, lalu Bapak tanya, lalu Bapak bicara apa kepada mereka? Saya bilang kepada mereka, kami Pengadilan Tinggi tidak mau saksi dusta, tidak mau kerja yang tidak baik. Kita mau kerja atas kejujuran dan kebenaran. Setelah itu saya mengucapkan terima kasih banyak, Pak Wakil. Jawaban Bapak, saya senang. Setelah itu persidangan mereka jalan. Saya diberikan kesempatan dari mereka, Ibu sabar sampai persidangan ini sudah selesai, kami akan memanggil Ibu dan akan memberitahukan kepada Ibu. 3 bulan kemudian berjalan, bulan yang keempat saya dipanggil. Saya dipanggil ke Ambon untuk berhadapan dengan Pengadilan Tinggi Ambon. Sampai di sana mereka kasih tahu buat saya, Ibu, orang yang mau memutuskan perkara Ibu 2 hari kemarin meninggal dunia. Jadi Ibu sabar, kita panggil Ibu untuk kasih tahu, Ibu sabar, nanti kita susun tim baru lagi, tim kedua, baru kita panggil Ibu lagi. Setelah susun tim kedua, mereka bersidang lagi selama 4 bulan. Saya dipanggil lagi ke Ambon. Mereka kasih tahu kembali buat saya, Ibu, sebelum mau berikan keputusan Ibu punya masalah, hakim ketua meninggal dunia lagi. Jadi 2 hakim sudah meninggal dunia. Akibatnya mereka lapor lagi. Ibu sabar, nanti kita susun lagi tim ketiga, baru kita melihat kembali persoalan Ibu, nanti kita panggil Ibu kembali lagi untuk melihat selanjutnya. Itu lambatnya 6 bulan baru saya dipanggil. Setelah saya dipanggil, mereka bilang kita minta maaf Ibu, karena pada saat dalam persidangan kami akan melanjutkan tanggung jawab kami ke Ternate, Maluku Utara untuk melantik anggota-anggota dewan. Jadi kita pending Ibu sebulan, kita kembali lagi. Terus mereka memanggil saya dan menyatakan kepada saya bahwa kita sudah berbicara dengan penuh harapan dan atas kebenaran. Siapa yang memutuskan perkara Ibu Paulina Supakua tidak dengan jujur, tidak dengan adil, maka dia akan meninggal atau kita tidak tahu. Tapi ini kita kerja atas kebenaran. Dengan demikian saya dipanggil dan dinyatakan bahwa perkara saya menang. Ya, demikian saya punya keputusan kemenangan itu saya terima. Oke, berarti dengan kata lain di pengadilan negeri Oma kalah, tapi di pengadilan tinggi Oma menang. Setelah keputusan di pengadilan tinggi, apakah ada usaha dari Pemda untuk menaikkan ke Mahkamah Agung atau gimana Oma?
Itu setelah saya sudah menang di pengadilan tinggi, saya bertanya lagi bahwa Pak, kalau saya sudah menang di sini, saya harus bagaimana lagi? Mereka bilang, Ibu tenang selama 2 minggu. 14 hari, kalau dari pihak lawan Ibu tidak naik kasasi, berarti Ibu aman. Tapi kalau memangnya naik kasasi, berarti kita harus melihat sampai kasasi itu boleh selesai apa jawabannya. Setelah itu saya menunggu beberapa tahun keputusan Mahkamah Agung itu datang. Tapi keputusan Mahkamah Agung waktu tiba, sudah adakan keputusan pada tahun tahun 2009 itu sudah ada keputusan Mahkamah Agung. Tapi keputusan itu tidak saya dapat. Nantinya anak saya itu lihat di Google, dia bilang, Mama, kita punya masalah sudah selesai di Mahkamah Agung. Kita ke Masohi pengadilan untuk bertanya pada tahun 2011. Mereka tidak langsung memberi itu kepada kami. Maaf Ibu, maaf Oma. Pengadilan tinggi itu tahun berapa? Keputusan memenangkan Oma? Pengadilan tinggi tahun 2004. 2004. Iya. Oke. Sedangkan kasus yang di MA yang Oma tahu tahun berapa? Yang Oma tahu Harusnya kan nunggu 2 minggu kata hakim pengadilan tinggi. Iya. Nah, terus Oma tahunya bahwasanya Oma kalah di MA itu tahun berapa? Tahu kalah itu tahun 2011. Berarti dari 2004 ke 2011. Iya. Sekitar 7 tahun Keputusannya ya? kita lihat keputusannya itu 2000 berapa ya? Oh, berarti keputusannya 2009. Iya. Tapi Oma tahunya itu lihat di Google 2011. Iya. Artinya 5 tahun setelah kemenangan Oma, tapi Oma tidak disuratin untuk menghadiri sidang di MA ya. Iya. Tidak ada surat dari Pemda atau dari MA yang mengundang Oma, nggak ada ya. Tidak ada. Jadi selama 2009 keputusan itu tanah itu tetap dikuasai oleh Pertamina. Iya, sudah dikuasai oleh Pertamina. Oma nggak bisa lagi masuk ke tanah itu ya. Tidak bisa lagi. Padahal pengadilan tinggi sudah memutuskan Oma lah pemilik sah. Punya pemilik hak. sah dari ahli waris ya. Iya. Kemudian 2009 Oma mereka ke MA tapi Oma nggak menghadiri. Tidak. 2011 Oma tahu, kemudian Oma melaporkan ke Masohi Pengadilan Negeri ya. Iya. Nah, terus apa kata orang-orang di Pengadilan Negeri Masohi? Mereka cuma memberi itu saja dan mereka tidak bilang apa-apa, cuma mereka beri apa? Beri memberikan hasil keputusan. Surat hasil keputusan kasasi itu Mahkamah Agung kepada saya dan anak saya. Oh. Dan mereka tidak berbicara apa-apa. Artinya kalau Oma nggak datangin Pengadilan Negeri Masohi, surat keputusan itu pun Oma nggak dapat ya? Iya, tidak dapat. Kami ke sana dulu. Baru dapat, baru diberikan. Iya. Itu pun tahun 2011 ya? 2011 ya. Oh, artinya kalau nggak Oma jemput bola karena tahu lihat di internet, Oma nggak tahu. Bahwasanya Oma sudah kalah. Tidak tahu. Kemudian setelah Oma teliti, objek yang disidangkan di MA itu berbeda dengan yang objek yang punya Oma ya? Iya. Oke, kalau boleh tahu sekarang umur Oma ada berapa Oma? Sudah 64. 64 tahun ya. Iya. Waktu Oma berjuang pertama kali di umur berapa Oma? Umur 43 tahun. Berarti sekitar 20 tahun Oma berjuang sendiri ya? Iya. Oke, ini sangat miris dengarnya. Oma seorang diri berjuang selama 20 tahun. Sekarang Oma berjuang di Jawa ya Oma dari udah berapa tahun Oma berjuang di Jawa? Dari tahun 2019, 2020, 21.
Jadi dari 2019 Oma. Iya, karena 2020 itu COVID-19. Oke. Maka kita tidak bisa bergerak. Saya sama cucu saya Zulkifli Lewenusa. Oke. Jadi Oma belum balik lagi ke Maluku ya sampai. Belum. Oke, harapan Oma kalau seandainya bertemu Pak Jokowi, apa yang ingin Oma sampaikan Oma? Ya, Oma ingin sampaikan persoalan yang Oma hadapi di Republik ini dengan semua kejahatan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat negara di Maluku Tengah. Pertamina juga dan Ya. pemerintah daerah. Jadi seandainya di depan Oma nih Pak Jokowi, apa yang ingin Oma sampaikan? Iya. Yang ingin saya sampaikan kepada Bapak bangsa kita, Bapak Haji Joko Widodo, bahwa saya sebagai masyarakat kecil merasa ditindas, merasa tidak diperdulikan dengan pimpinan yang di daerah Maluku Tengah, khususnya di Masohi. Ya, hak-hak kami itu, apalagi hak saya sebagai seorang perempuan, saya merasa bahwa saya dirugikan, saya dikecilkan, dan saya rasanya tidak punya hak apa-apa di negara Republik ini. Saya tidak merasakan semuanya itu. Untuk itu saya berkeinginan, dengan sangat-sangat berkeinginan untuk berjumpa dengan Bapak Jokowi sebagai Bapak negara yang bisa melihat penderitaan rakyatnya selama sudah 40 tahun. Dari tahun 1982, tanah saya itu, hak saya itu sudah diambil oleh pemerintah dan Pertamina. Sampai hari ini, tahun 2022 memasuki 40 tahun. Jadi saya mohon dengan kerendahan hati, Bapak sebagai wakil Allah di dunia, Bapak sebagai seorang pimpinan yang dipercayakan Tuhan untuk melihat anak bangsa di muka bumi ini, hamba datang kepada Bapak dalam kerendahan hati. Biarlah Bapak bisa menyelesaikan masalah saya ini dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. Harapan saya seperti itu. Amin. Oke, makasih Oma atas waktunya. Mudah-mudahan video ini segera bisa didengar beliau dan pihak-pihak terkait. Selamat malam Oma. Selamat malam.